Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan untuk latihan ujian sekolah kelas 6 SD pada mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Di video sebelumnya kita sudah belajar dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ya, silakan kalian cek linknya di deskripsi nomor 1 sampai dengan 20. Dan sekarang kita akan lanjut pada nomor 21 sampai dengan nomor 40. Oke, langsung aja kita pada nomor 21. Saya bacakan soalnya. Berikut ini merupakan manfaat penemuan lampu lalu lintas adalah. Oke, langsung aja jawabannya. Ini ya. Untuk mengatur lalu lintas. 22. Pemanfaatan produk teknologi dalam mempercepat dan mempermudah apa? Yang jelas untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Oke, berikutnya. Di bawah ini merupakan dampak positif perkembangan alat transportasi modern. Kecuali, nah ini jangan lupa nih kecuali. Kalau kecuali, pilih yang salah ya. Kecuali jadi jawabannya yang jelas ini ya, menimbulkan polusi. Berikutnya, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian petani sehingga disebut sebagai negara. Nah, ini kata kuncinya adalah petani ya. Kalau petani itu nama lainnya adalah negara agraris. Demikian juga Indonesia itu terdiri dari negara kepulauan ya. Kalau kepulauan ini termasuk negara maritim. Oke. Kalau petani dia agraris. Selanjutnya kalau Zamrud Khatulistiwa ini karena banyak hutan tropis ya. 25. Pendiri ASEAN yang berasal dari Indonesia. Nah ini dulu diwakili oleh Adam Malik. 26. Pertukaran pelajar antar ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang, jelas sekali ya, pendidikan. 27. Pendapatan devisa utama negara Thailand. Oke, khusus negara Thailand ini dia itu berasal dari pariwisata ya untuk devisanya. 28. Menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Nah, ini kata kuncinya adalah luar negeri. Kalau luar negeri itu dinamakan dengan ekspor ya. Menjual barangnya ke luar negeri. Jadi dia ekspor, tapi kalau mendatangkan itu adalah mengimpor ya. Misalnya negara Indonesia mengimpor beras dari Thailand, berarti mendatangkan beras dari Thailand. Kalau ekspor dia kita menjual ke luar negeri. Ya. Kalau importir itu orang yang melakukan kegiatan impor atau mendatangkan barang. Tapi kalau eksportir ini adalah orang yang melakukan kegiatan ekspor atau menjual barang ke luar negeri. 29. Agar Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri, maka Indonesia sebaiknya ya harus meningkatkan kualitas barang. Nomor 30. Guna menghadapi pasar bebas MEA atau MEA, sebaiknya kita memiliki sikap, kita harus mencintai produk dalam negeri ya. Jangan sampai produk Indonesia itu daya belinya malah berkurang, malah cenderung beli barang dari luar negeri ya. Jadi harus kita mencintai produk dalam negeri ya. Kegiatan jual beli antar negara menjadi semakin mudah. Hal ini menunjukkan pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi ya. Kegiatan membeli barang dan menjual kembali kepada konsumen. Nah, jelas sekali ya kegiatan jual beli itu ya perdagangan. Kalau industri itu dia ya pada bidang industri, agraris pada pertanian, peternakan contohnya seperti ayam dan sebagainya. Berikut yang termasuk kegiatan produksi. Oke, produksi itu ini kuncinya itu adalah produksi ya, menghasilkan atau membuat. Jadi ini ya, membuat tahu. 34. Bentuk perekonomian disusun atas usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kalau asas kekeluargaan ini adalah maksud dari apa nih? Koperasi ya.
Jelas sekali koperasi ini. Selanjutnya untuk hubungan petani dengan ladang merupakan interaksi dari apa nih? Ya, interaksi manusia dengan alam ya. Kalau perdagangan itu jual beli antara sesama manusia ya. Oke, selanjutnya 36. Pembangunan sosial bertujuan untuk kalau untuk sosial itu cenderungnya di masyarakat ya. Jadi kata kuncinya sosial itu di masyarakat, jadi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 37. Tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan kegiatan jual beli. Yang jelas ini ya, pasar ya. Kalau terminal ini tempat kita mau naik bus ya, atau kendaraan umum. 38. Untuk memenuhi kebutuhan manusia harus berinteraksi dengan jadi kita harus berinteraksi dengan orang lain dan juga alam ya. Kalau kalian misalnya mau bertani, kita kan butuh pupuk nih. Kita butuh pupuk berarti memerlukan orang lain dan kita tempat menanamnya itu adalah di alam, gitu ya. 39, berikut yang merupakan tindakan manusia melestarikan alam. Jelas sekali, kalau melestarikan alam itu adalah contohnya melakukan reboisasi, ya, atau menanami kembali hutan yang gundul akibat misalnya penebangan liar dan sebagainya. 40 nomor terakhir, contoh sarana transportasi yang mendukung potensi maritim. Nah, tadi udah dibahas sedikit ya. Maritim itu adalah kepulauan dan laut ya. Jadi ini transportasinya adalah dengan menggunakan kapal laut ya. Di masyarakat Indonesia yang tradisional untuk nelayannya itu masih menggunakan perahu ya, perahu yang tradisional, dan juga ada yang sudah modern. Namun kebanyakan masih banyak yang pakai kapal tradisional tuh ya. Oke, demikian untuk pembahasan Mapel IPS ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Akan membahas mapel yang lain. Untuk part 1-nya silakan cek di deskripsi ya. Nomor 1-20 sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.